Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat nikmatnya lah kita sempat hadir di tempat yang penuh barakah ini guna melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Insyaallah akan disusul pula sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kami panitia Amalia Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni akan menyampaikan beberapa hal, yaitu saldo kas Masjid Uwais Al-Qarni pada malam kemarin sebesar 2.961.900 rupiah. Adapun pemasukan isi kotak infak pada malam kemarin yaitu sebesar 163.000 rupiah. Isi kotak infak subuh yaitu sebesar 193.000 rupiah. Adapun pengeluaran transportasi mubalik pada malam kemarin itu sebesar 200.000 rupiah. Jadi total saldo pada malam hari ini yaitu sebesar 3.117.900 rupiah. Adapun yang akan membawakan konsumsi buka puasa pada esok hari yaitu keluarga Ibu Hajah Hadijah, keluarga Bapak Anwar M, keluarga Bapak Supriyadi, keluarga Ibu Hajah Hamsiah. Alhamdulillah kami selaku panitia Amalia Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah menginfakkan hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang akan membawakan ceramah tarawih pada malam hari ini yaitu Ustaz Bahruddin LC SHI dengan judul Beribadah dan Berbuat Baik dengan Ikhlas. Sekian dari penyampaian kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakal ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat Isya, salat tarawih, insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Hari kita senantiasa mengingatkan untuk kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita sudah memasuki malam ke-23 Ramadan, atau sebagian saudara-saudara kita malam ini sudah memasuki malam ke-24 Ramadan. Semoga segala amalan ibadah,
amalan-amalan soleh yang kita kerjakan selama bulan Ramadan ini semoga senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sangat berbahagia, malam hari ini sebagaimana materi yang diamanahkan kepada kami tentang beribadah dengan benar dan ikhlas. Jamaah yang sangat berbahagia, setiap amalan yang kita kerjakan tentunya kita menginginkan agar amalan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di antara kita yang ketika beribadah lalu kemudian tidak ingin diterima ibadahnya, tidak ingin diberikan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jemaah berbahagia, ternyata ibadah yang kita kerjakan itu tidak lantas atau tidak otomatis langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syarat jemaah berbahagia yang mesti terpenuhi agar ibadah, amalan-amalan soleh yang kita kerjakan tersebut senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi materi atau judul ceramah yang diamanahkan kepada kami, yaitu beribadah dengan benar dan ikhlas. Jemaah berbahagia, setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syarat agar ibadah yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dua hal yang kita bacakan tadi, dan menjadi judul materi kita adalah beribadah dengan benar dan juga dengan ikhlas. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Kahfi, ketika kita baca setiap hari Jumat atau di malam Jumat, di akhir surat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal soleh. Dan menurut tafsir ulama, yang dimaksud dengan amalan soleh adalah amalan yang benar, amalan yang sesuai dengan tuntunan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia menyekutukan Allah dalam hal beribadah. Dan inilah yang dimaksud dengan ikhlas beramal, ikhlas beribadah lillahi ta'ala, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dua syarat ini jemaah berbahagia harus terpenuhi dalam setiap ibadah kita, dalam setiap amalan-amalan soleh kita setelah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu niat ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua agar ibadah, agar amalan yang kita kerjakan senantiasa sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Mulk, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ialah Allah yang menciptakan kematian dan juga kehidupan itu, hidup dan mati kita, liyabluwakum, untuk menguji kita, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Dia mengatakan yang dimaksud dengan ahsanu amala, paling baik amalannya, adalah akhlasuhu wa aswabu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu mengatakan ahsanu amala, yang paling baik, bukan dikatakan yang paling banyak amalannya, karena banyak belum tentu baik. Jamaah berbahagia, maka dua syarat ini jamaah berbahagia, akhlasuhu wa aswabu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Tidak boleh salah satunya jamaah berbahagia. Dua syarat ini bukan sebuah pilihan, tetapi harus terpenuhi dua-duanya. Kata beliau, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan yang dikerjakan dengan ikhlas tetapi tidak benar, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, lam yuqbal, amalan tersebut belum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan sebaliknya, innal amal idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal.
Begitupun dengan amalan yang dilakukan dengan benar sesuai dengan petunjuk Nabi, tetapi tidak dengan ikhlas semata-mata hanya karena Allah, lam yuqbal, amalan tersebut pun belum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka harus terpenuhi dua-duanya jemaah berbahagia, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan shawaban benar sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ikhlas jemaah berbahagia sangat jelas. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin." Allah tidak memerintahkan kita kecuali untuk beribadah kepadanya mukhlishin dengan ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kita, innamal a'malu binniyat. Hanya saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap amalan tersebut dan setiap orang akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka tak kala niat kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ada pahala, ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, jika niat kita bukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena niat duniawi, hanya ingin mendapatkan pujian, sanjungan dari manusia yang lain, maka jemaah berbahagia mungkin saja apa yang diniatkan itu ia akan mendapatkan sanjungan, pujian dari manusia, tetapi sungguh tidak ada bagiannya lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya hanya untuk manusia. Dan berapa banyak jemaah berbahagia amalan yang dilakukan oleh sebagian manusia terlihat sangat besar, namun sungguh sangat kecil nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak ada nilainya disebabkan oleh niat. Sebagaimana Abdullah bin Mubarak pernah berkata, "Rubba amalin kabirin tusabbiru niyat." Boleh jadi sebuah amalan itu besar, mungkin di mata manusia sangat besar, sangat banyak, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ia sungguh sangat kecil, bahkan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Jemaah berbahagia, an-niyat disebabkan oleh niat. Begitupun sebaliknya jemaah berbahagia, wa rubba amalin saghirin tukabbiru niyat. Boleh jadi sebuah amalan itu terlihat sangat kecil, mungkin di mata manusia itu tidak ada nilainya, hanya sedikit mungkin, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala amalan tersebut nilainya sangat besar. Karena apa? Jemaah berbahagia, karena niatnya yang ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah berbahagia, mari di setiap ibadah kita, di setiap amalan kita, yang pertama mesti kita perhatikan adalah niat kita. Jangan sampai ibadah kita, amalan-amalan saleh kita tercampur dengan niat bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada niat-niat duniawi yang bisa merusak amalan tersebut, yang bisa menyebabkan amalan tersebut, ibadah tersebut tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari perbaiki setiap niat kita dalam ibadah, dalam setiap amalan-amalan saleh kita. Yang kedua jemaah berbahagia adalah amalan yang benar. Amalan yang benar jemaah berbahagia adalah amalan yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang di antara kita hanya dengan niat ikhlas sudah merasa cukup. Tidak jemaah berbahagia. Niat ikhlas belumlah cukup dalam setiap amalan kita. Amalan ikhlas harus dibarengi dengan sesuatu yang benar, dengan amalan yang benar. Walaupun yang kita ikhlas tetapi tidak benar, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, pun amalan tersebut tertolak, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap orang hanya mengandalkan niatnya, maka akan banyak ibadah, akan banyak amalan yang kita kerjakan, maka akan bermacam-macam jemaah berbahagia. Kalau niatnya ikhlas, mungkin saja ada orang yang sholat subuhnya mungkin 4 rakaat atau 8 rakaat karena yang mendapatkan yang banyak, 2 itu mungkin kurang.
Bagaimana kalau saya tambah 4, 8, insya Allah saya ikhlas. Tidak seperti itu jamaah berbahagia. Karena harus sesuai dengan petunjuk Nabi, harus sesuai dengan pedoman yang datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga sangat jelas ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Dalam riwayat lain dikatakan, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sesuatu amalan yang berkaitan dengan urusan agama, kita perlu tandai jamaah sekalian garis bawah, ini urusan agama yang belum ada contohnya, belum ada perintahnya, belum ada petunjuknya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa raddun, amalan tersebut tertolak, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap amalan kita, ibadah kita yang berkaitan dengan ibadah, urusan akhirat, urusan agama kita, tidak boleh semaunya kita, tidak boleh sesuai dengan petunjuk guru kita, kiai kita, tidak boleh jangan sebagai, harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berapa banyak, berapa ikhlas pun kalau tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, maka amalan tersebut raddun, tertolak, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu jangan berbahagia, sekali lagi kita saling mengingatkan, saling berpesan untuk kita dalam setiap ibadah, dalam setiap amalan-amalan soleh kita, hendaknya kita perhatikan dua ketentuan, dua syarat ini jamaah berbahagia. Setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang kita harus perhatikan yang pertama adalah niat kita harus lillahi ta'ala, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaknya setiap ibadah, amalan yang kita kerjakan harus benar, harus sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak ingin dalam beribadah hanya karena jumlahnya yang banyak, hanya karena kuantitasnya, tapi di sisi lain yang harus berbahagia, sungguh mungkin saja amalan kita tersebut tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita biasa mengikhlaskan niat-niat kita dalam ibadah, dalam beramal soleh hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mari berbanyak keilmuan kita, mari banyak lagi belajar bagaimana amalan dan ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Semoga kita mendapatkan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan iman, kemudahan untuk memperbanyak ibadah dan beramal soleh di sisa-sisa waktu di Ramadan ini. Dan semoga semuanya amalan tersebut, ibadah tersebut menjadi amalan yang terima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.